Haleluya itu jangan dianggap milik Nasrani, milik umat Indonesia yang Tuhan. Besarkan Tuhan. Kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Sama dan bertahlil. Buddha itu lahir di Kafilawastu. Kafilawastu itu dalam sejarah adanya di negeri India. Kemudian kalau ditilik daripada nama, Kafilawastu itu ada seorang nabi. Orang Arab tidak mengatakan Siddhartha Gautama, tapi Dzulkifli. Itulah yang dinamakan Nabi Dzulkifli yang memiliki Kafilawastu. Shalom alaihem, avenu shalom alaihem, avenu shalom alaihem, avenu shalom 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 alaihem. Ternyata yang paling besar Buddha, Nabi Dzulkifli, sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa ini. Menurut saya, jangan ada di sana saja Nabi itu, yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Panji Gumilang, si tuyul ini tambah-tambah gila. Mungkin benar gila dia. Bagi Panji Gumilang ini, agama Kristen juga diembatnya, agama Buddha juga diembatnya, agama Hindu sama saja, agama Islam juga. Saudara sekalian, inilah kontroversi yang sangat-sangat menggila, di mana haleluya itu milik bersama katanya. Bukan milik orang Kristen. Haleluya itu diartikan oleh Panji Gumilang sama dengan tahlil. Sekali lagi saudara sekalian, menganggap haleluya itu tahlil bagi Panji Gumilang. Dan juga Panji Gumilang menyatakan Nabi Dzulkifli itu Siddhartha Gautama, di mana Siddhartha Gautama kita kenal sebagai pencetus agama Buddha. Dan bagi dia, Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Dzulkifli. Dan dalam statementnya juga mengatakan bahwa Nabi Dzulkifli itu juga sangat mungkin pernah tinggal di Indonesia. Saudara sekalian, Nabi Dzulkifli katanya pernah tinggal di Indonesia. Juga dia sangat menghormati agama Yahudi dan mengajak semua santri-santrinya untuk tidak hanya dengan salam Assalamualaikum, tetapi juga menggantikan salamnya dengan salam Yahudi, Haleluya. Itulah dia saudara sekalian, si Panji Koplak ataupun si Tuyul Koplak yang memang sekarang hidup di negeri Koplak, yang seenaknya bisa mengotak-ngatik agama, seenaknya bisa membuat mazhab, seenaknya bisa mengacaukan keyakinan umat-umat yang ada di Indonesia, terlebih-lebih umat Islam. Tidak ada tindakan tegas sampai sekarang dari aparat keamanan. Itulah dia saudara sekalian, apa hendak dikata, karena kita tidak mempunyai kuasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.